teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan fungsi linier pada kasus subsidi. Nah, teman-teman, subsidi ini memiliki pengaruh ya terhadap harga, keseimbangan, dan kuantitas keseimbangan sesudah adanya subsidi. Kaitan dengan harga keseimbangan sesudah subsidi, ini P aksen E-nya lebih rendah dibandingkan harga sebelum subsidi, dan kaitan dengan kuantitas atau jumlah barangnya, Q pada saat sesudah subsidi ini lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan Q sebelum adanya subsidi. Beberapa prinsip penting. Yang pertama, subsidi itu mengurangi konstanta pada persamaan penawaran dengan catatan persamaan dalam bentuk P sama dengan bukan Q sama dengan. Saya beri contoh, misalnya diketahui fungsi penawaran P sama dengan 400 ditambah 2Q, lalu dikenakan subsidi 30. Maka P aksen atau P sesudah subsidi itu 400 ditambah 2Q, karena subsidi itu mengurangi harga, maka dikurangi ya teman-teman, dikurangi 30. Sehingga P aksen sama dengan 400 dikurangi 30 itu 370 ditambah 2Q. Untuk mencari equilibrium sesudah pajak, maka rumusnya adalah PD ya sama dengan PS aksen. Kemudian untuk rumus bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu selisih harga keseimbangan sebelum subsidi dengan harga keseimbangan sesudah subsidi, sehingga SK sama dengan PE dikurangi P aksen E. Dan untuk bagian subsidi yang dinikmati produsen itu selisih besarnya subsidi per unit barang dan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya SP sama dengan S atau besarnya subsidi dikurangi SK. SK-nya sudah kita cari ya di sebelumnya. Kemudian jumlah subsidi yang dibayar oleh pemerintah itu selisih ya itu adalah jumlah kuantitas atau barang yang terjual ya teman-teman sesudah subsidi atau Q aksen E dikalikan dengan jumlah atau besarnya subsidi per unit barang. Nah, sehingga S besar sama dengan Q aksen E dikali S kecil. S kecil itu jumlah subsidinya. Nah, ini ada latihan soal ya teman-teman. Misalnya nih diketahui fungsi permintaan atau demand-nya itu P sama dengan 6.000 dikurangi Q. Dan fungsi penawaran P sama dengan 1.000 ditambah Q. Pemerintah memberikan subsidi 500 per unit barang yang diproduksi. Ada 4 yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama, berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? 2. Berapa bagian subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen? 3. Berapa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah? 4. Gambar grafiknya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Di soal diketahui PD sama dengan 6.000 dikurangi Q. PS-nya 1.500 ditambah Q. S atau besarnya subsidi adalah 500. Sehingga PS aksennya adalah 1.500 ditambah Q lalu dikurangi 500. 1.500 dikurangi 500 hasilnya adalah 1.000. Jadi PS aksennya adalah 1.000 ditambah Q. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan A, berapa equilibrium P dan Q sebelum subsidi, maka rumusnya adalah PD sama dengan PS. Tadi untuk PD-nya adalah 6.000 dikurangi Q.
Untuk PS-nya adalah 1500 ditambah Q. Oke, kita kelompokkan dulu ya teman-teman yang angka dengan angka. Nih, huruf dengan huruf gitu ya. Oke teman-teman, negatif Q, kemudian ini positif Q dipindah ruas juga jadi negatif ya teman-teman. Negatif Q sama dengan 1500 dikurangi ini ya 6000 pindah ruas jadi negatif 6000. Negatif Q hasilnya adalah 2Q ya teman-teman. 2Q sama dengan negatif 2Q sama dengan negatif 4500. Nah, Q-nya sama dengan negatif 4500 dibagi negatif 2. Hasilnya 2250. Ini adalah QE-nya ya teman-teman. Q equilibrium sebelum pajak. Kemudian kita cari P-nya teman-teman. Sama dengan kita masukkan ya ke salah satu persamaan ya, misalnya kita masukkan ke persamaan PS-nya 1500 ditambah Q sama dengan 1500 ditambah Q-nya 2250 kita masukkan. 2250. Hasilnya 3750. Nah, ini P atau harga keseimbangan sebelum adanya subsidi. Jadi, keseimbangan sebelum subsidi ketika PE-nya itu ketemu 3750, QE-nya 2250. Sampai di sini semoga teman-teman semua jelas. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah yang P dan Q sesudah subsidi. Oke. Caranya sama ya teman-teman untuk sesudah subsidi. PD sama dengan P aksen, PS aksen ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 6000 min Q sama dengan 1000 ditambah Q. Lalu kita kelompokkan ya teman-teman, Q dengan Q, negatif Q, kemudian ini positif Q pindah ruas ke sini jadi negatif Q sama dengan 1000, 6000 pindah ruas jadi negatif 6000, kemudian ini ya min Q hasilnya adalah negatif 2Q sama dengan ini negatif 5000. Kemudian Q-nya negatif 5000 dibagi dengan negatif 2. Maka Q sesudah adanya subsidi adalah 2200 2000 berapa?
Betul ya teman-teman, 2.500. Oke. Selanjutnya, kita sudah ketemu Q-nya. Lalu kita akan cari P-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke persamaan P S aksen. Maka PE aksen sama dengan 1000 ditambah Q sama dengan 1000 ditambah Q-nya, kita lihat di sini adalah 2.500. Kita hitung. Hasilnya berapa? Untuk harga keseimbangan sesudah subsidi. Ya, betul sekali ya teman-teman. Hasilnya adalah 3.500. Jadi, keseimbangan sesudah subsidi adalah berapa? Untuk P aksennya 3.500, untuk QE aksennya 2.500. Nah, betul ya teman-teman, tadi sebelumnya adalah P-nya itu berapa tadi? 3.750. Sesudah ada pajak, jadi turun ya teman-teman ke 3.500. Untuk Q-nya, tadi sebelum pajak 2.250, sesudah pajak naik jadi 2.500. Kemudian teman-teman kita bahas yang B, subsidi yang dinikmati konsumen atau SK. Rumusnya PE dikurangi P aksen E. Mari kita kerjakan. Tadi PE-nya ketemu 3.750 ya teman-teman. P aksen E-nya adalah 3.500. Hasilnya? Ya, betul sekali. 250. Ya, jadi subsidi yang dinikmati konsumen adalah 250. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah subsidi yang dinikmati produsen. SP sama dengan S dikurangi SK. Oke. Kita masukkan S-nya tadi 500, SK-nya 250. Hasilnya 250, betul ya. Jadi subsidi yang dinikmati produsen adalah 250. Sampai di sini semoga jelas ya teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan dengan yang C ya, subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Rumusnya adalah S besar sama dengan Q aksen E dikali S kecil. Q aksen E-nya tadi 2.500 ya teman-teman. Kita tulis kali subsidinya adalah tadi diketahui di soal 500. Hasilnya adalah 1.250. Ya, betul. Jadi subsidi yang harus dibayar pemerintah yaitu 1.250. Nah, yang selanjutnya teman-teman grafik ya. Untuk grafik kita butuh minimal 2 titik ya teman-teman untuk bisa kita hubungkan menjadi garis. Yang pertama untuk PD tadi kan 6.000 dikurangi Q.
Maka kita masukkan ketika P-nya 0. Maka Q-nya berapa? Kita masukkan ya. PD sama dengan 6.000 dikurangi Q. Sama dengan 6.000 dikurangi Q-nya, PD-nya 0. Q ya. Sehingga Q-nya berapa teman-teman? Iya, betul sekali. Q-nya adalah 6.000. Betul ya teman-teman? Oke. Ketika P0, Q-nya 6.000. Yang kedua, ketika Q-nya 0, PD-nya kita hitung sama-sama. Dikurangi 6.000 dikurangi Q. Sama dengan 6.000 dikurangi Q-nya 0. Betul. Hasilnya 6.000. Kita tulis di sini. Jelas ya? Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat grafiknya. Kemudian, tadi ya, yang kedua adalah PS. Untuk PS adalah PS sama dengan 1.500 ditambah Q. Caranya sama, ketika P sama dengan 0, PS sama dengan 1.500 ditambah Q, sama dengan 1.500 ditambah Q-nya tetap Q ya. Nah, P-nya 0. Maka Q sama dengan, ya betul, negatif 1.500. Kita masukkan di sini, negatif 1.500. Kemudian yang selanjutnya ketika Q-nya sama dengan 0, PS-nya 1.500 ditambah Q. 1.500 ditambah 0 ya. Hasilnya? Betul sekali. 1.500. Kita tulis di sini ya teman-teman. Oke, ini yang akan kita gunakan untuk membuat grafiknya nanti ya, untuk fungsi PS. Satu lagi ya teman-teman, yaitu PS aksennya. Oke. Caranya sama teman-teman. Ketika P sama dengan 0, PS aksen sama dengan 1.000 ditambah Q. P-nya 0, kita masukkan. 1.000 ditambah Q. Q-nya berapa? Iya, betul sekali ya, 1.000. Negatif 1.000. Kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya ketika Q sama dengan 0, PS aksen sama dengan 1.000 ditambah Q. Sama dengan 1.000 ditambah 0. Hasilnya adalah berapa teman-teman? Iya, betul sekali. Hasilnya 1.000. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat grafik PS aksen. Kita tadi sudah menghitung ya teman-teman untuk beberapa titik dari PD, kemudian PS, kemudian PS aksen. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat grafiknya. Nah, teman-teman bisa membuat menggunakan penggaris ya.
Oke, ini dianggap lurus ya, teman-teman. Ini 0, kemudian ini tadi P-nya, ini Q. Kita beri titik-titiknya. Begitu juga yang sumbu P-nya ya. Oke. Sini juga ya, teman-teman. Negatif 1000, negatif 2000, negatif 3000. Oke, yang pertama tadi untuk PD-nya ya, teman-teman. Kita lihat tadi kan ketika P sama dengan 0 ya, Q-nya 600. Jadi P-nya 0, Q 600. Q-nya 0, maaf, P-nya 0, Q 6000 ya. Ketika Q-nya 0, P-nya 6000. Kita gambar. Tadi ketika P-nya 0, Q-nya 6000 berarti di sini. Ketika Q-nya 0, P-nya 6000. Nah, ini ya, ada dua garis ini kita hubungkan, teman-teman. Oke, ini tadi P apa, teman-teman? PD ya. Kemudian kita lihat untuk PS-nya. Ketika P-nya 0, Q-nya negatif 1500. Ketika Q-nya 0, P-nya 1500. Ketika P0, Q negatif 1500. Kita gambar dulu ya. Negatif 0, P-nya 0, ininya negatif 1500 di sini ya, teman-teman. Kemudian ketika Q-nya 0, P-nya 1500 di sini. Nah, ini ada dua titik ya, kita hubungkan, teman-teman. Ini adalah PS ya, sebelum adanya subsidi. Kemudian kita lihat sesudah ada subsidi, PS aksennya ketika P sama dengan 0, Q-nya negatif 1000. Ketika Q-nya 0, P-nya 1000. Kita gambar ya. Saya menggunakan warna yang lain. Tadi ketika P-nya 0, Q-nya adalah negatif 1000.
Kemudian ketika Q-nya 0, P-nya 1000. Nah, teman-teman biasanya untuk pergeseran kurva, baik itu PS ke PS aksen maupun PD ke PD aksen, itu kurvanya sejajar ya teman-teman. Jadi kalau tidak sejajar berarti ada entah skalanya salah atau hasilnya yang tidak tepat, hasil perhitungannya. Oke, kita lihat. Nah, ini harusnya sejajar ya nanti. Oke, saya beri warna lain aja ya supaya lebih gampang. Supaya mudah membedakan nanti. Oke, sejajar ya teman-teman. Maaf bila skalanya kurang tepat. Ini sudah saya coba lurus ya. Oke. Nah, ini adalah PS aksennya. Kita bisa melihat ya teman-teman. Ada pergeseran kurva dari PS ke PS aksen, itu gesernya ke kanan bawah. Dari sini ke sini. Dampaknya apa gitu ya? Kuantitasnya itu bertambah ya. Dari semula segini untuk equilibrium menjadi di titik ini. Untuk P-nya, itu P-nya berkurang. Dari P-nya semula segini ya menjadi di sini. Gitu. Ini titik equilibrium. Nah, demikian teman-teman untuk gambar grafik tadi ya, pergeseran kurva penawaran akibat adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Sudah paham? Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana mencari fungsi linier pada kasus subsidi, kemudian menghitung atau mencari besarnya harga maupun kuantitas barang sebelum dan sesudah adanya subsidi, lalu menghitung bagaimana besarnya subsidi yang diterima pemerintah, yang diterima oleh konsumen, produsen, dan berapa besarnya subsidi yang dibayar oleh pemerintah, dan juga bagaimana membuat grafiknya. Semoga membantu ya teman-teman, semangat belajar dan salam sehat. Terima kasih.